Judul: Pembalasan Dendam Sempurna Sang Istri. Sayang, tolong jangan pergi seperti ini. Jangan pernah. Di luar, ia berakting sebagai istri yang berduka, menggenggam tangan suaminya. Namun di dalam hatinya, ia sudah mengetahui segalanya. Perselingkuhan suaminya dengan sahabatnya sendiri. Rencana kematian palsu. Dan kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari itu. Kau pikir aku tidak akan tahu? Sambil menatap suaminya yang terbaring, bergantung pada ventilator, sang istri tersenyum dingin. Di balik akting yang sempurna, pembalasan dendam sang istri yang cermat, kini dimulai. Ruang VVIP di sebuah rumah sakit mewah di Jakarta hanya dipenuhi oleh bunyi sinyal teratur dari peralatan medis. Wajah Hadi Wijaya, yang terbaring di tempat tidur, pucat pasi, dadanya naik turun dengan lemah, dibantu oleh ventilator. Di kursi samping tempat tidur, Citra Sari dengan tenang menggenggam tangan suaminya. Mata Citra merah dan bengkak, dan tisu di tangannya sudah basah kuyup. Sambil mengelus punggung tangan Adi, Citra berbisik pelan. Sayang, tolong jangan seperti ini. Jangan pernah. Dari luar jendela kamar VVIP, pemandangan kota Jakarta terhampar luas. Sesuai dengan statusnya sebagai kamar VVIP di lantai atas, pemandangannya sangat menakjubkan. Namun, tak ada pemandangan apapun yang masuk ke mata Citra. Saat ini, semua itu tak ada artinya baginya. Tiba-tiba, Citra teringat saat Adi memesan kamar ini. Beberapa hari yang lalu, Adi tiba-tiba pergi untuk pemeriksaan kesehatan dan kembali dengan berita bahwa ia menderita penyakit serius. Ia langsung memesan kamar VVIP ini. Saat itu, pintu kamar terbuka pelan dan Dr. Maya Lestari masuk. Mengenakan jas putih, Maya membawa rekam medis. Wajahnya tampak sangat muram. Maya mendekati Citra, mengambil sebuah kursi, lalu duduk di sampingnya. Citra, kamu harus kuat. Maya membuka mulutnya sambil membalik-balik rekam medis. Sepertinya kita harus menerima kenyataan. Hasilnya menunjukkan mati otak, kemungkinan untuk pulih sudah tidak ada lagi. Citra mengangkat kepalanya dan menatap Maya. Benarkah tidak ada harapan lagi? Mungkin kalau kita bawa ke rumah sakit yang lebih besar atau ke luar negeri? Maya menggelengkan kepalanya dengan raut wajah sedih. Citra, aku kan dokter. Aku sudah melakukan berbagai macam tes. MRI, CT scan, PET scan. Semua yang bisa kulakukan sudah kulakukan. Secara medis, tidak ada lagi yang bisa kita perbuat. Aku turut berduka cita. Maya mengeluarkan surat keterangan kematian dari sebuah map dan memberikannya pada Citra. Ini surat keterangannya. Sepertinya, kita harus mulai mempersiapkan pemakaman. Dengan tangan gemetar, Citra menerima surat itu. Tertulis di sana, mati otak akibat pendarahan otak akut. Namun, pandangan Citra tidak tertuju pada surat itu, melainkan pada wajah Maya. Di mata Maya saat memandang Adi, tersirat emosi lain, bukan kesedihan. Itu adalah tatapan yang mendekati kasih sayang. Citra tidak melewatkan tatapan itu. Ia juga melihat tangan Maya dengan lembut mengelus kening Adi. Sentuhan itu bukan seperti sentuhan seorang teman yang menghibur, melainkan sentuhan mesra seorang kekasih. Seketika, perasaan aneh muncul di hati Citra. Sambil menyeka air matanya, Citra berkata, Maya, terima kasih banyak, karena kamu sudah merawat suamiku sampai akhir. Maya tersenyum tipis dan menjawab, tentu saja. Mas Adi juga orang yang berharga bagiku. Kita kan sudah kenal sejak kuliah. Jawaban Maya terdengar anehnya tulus. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka lagi, dan seorang perawat masuk. Permisi, saya datang untuk memeriksa kondisi pasien. Perawat itu memeriksa berbagai angka di monitor dan mencatatnya. Sambil melakukannya, ia berbisik pelan kepada Maya, Dokter Maya, sepertinya kondisi pasien lebih buruk dari kemarin. Ya, aku tahu. Aku sudah memberitahu keluarganya, jawab Maya sambil melirik Citra. Setelah perawat itu pergi, Maya meletakkan tangannya di bahu Citra. Citra, aku tahu ini berat, tapi seperti yang kukatakan tadi, kamu harus mempersiapkan hatimu. Citra menundukkan kepalanya dalam-dalam dan bertanya, berapa lama lagi dia bisa bertahan? Dengan suara dingin, Maya menjawab, secara medis, mungkin 1 atau 2 hari lagi. Mendengar kata-kata Maya, ekspresi Citra menunjukkan keputusasaan yang lebih dalam. Sementara itu, di koridor luar kamar, orang tua Adi, Bambang Hartono dan Sri Rahayu,
berjalan mondar-mandir dengan cemas. Di tengah kesibukan para perawat dan staf rumah sakit, keduanya berbicara dengan suara pelan. Akhirnya, ini akan segera berakhir. Apalagi Dokter Maya yang sudah memberikan diagnosisnya, kata Bambang sambil menghela napas. Benar. Sekarang kita tidak perlu lagi berurusan dengan menantu miskin itu, sahut Sri Rahayu sambil melirik sinis ke arah pintu kamar. Awal yang baru sudah di depan mata. Betapa menyenangkannya kalau Maya menjadi menantu baru kita. Dia dokter, keluarganya terpandang, dan yang terpenting, dia jauh berbeda dari si miskin itu. Suara Sri Rahayu dipenuhi harapan yang terang-terangan. Stak, hati-hati bicaramu. Siapa tahu ada yang dengar, kata Bambang sambil melihat sekeliling. Citra, yang baru saja keluar dari toilet di ujung koridor, tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Ia berhenti dan bersembunyi di balik dinding, terus menguping pembicaraan mertuanya. Wajah Citra dipenuhi keterkejutan yang luar biasa dan kemarahan yang dingin. Ia mengepalkan tangannya, menahan amarah. Namun, ia kembali ke kamar dengan ekspresi seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu Citra kembali ke kamar, Maya mendekatinya. Citra, sepertinya persiapan pemakaman harus segera dilakukan. Baiklah, aku mengerti. Tapi, di mana sebaiknya kita adakan upacaranya? Aku tahu tempat yang bagus. Fasilitasnya bersih, aksesnya mudah. Mau aku hubungi terlebih dahulu? Terima kasih. Bantuanmu sangat berarti, kata Citra sambil menggenggam tangan Maya. Sepertinya Mas Adi sangat kesakitan, ya? Biasanya dia tidak pernah menunjukkan kalau sedang sakit. Maya sedikit menundukkan kepalanya dan menjawab, iya. Sebenarnya kondisinya sudah tidak baik sejak beberapa bulan lalu. Tapi sepertinya dia berpura-pura baik-baik saja di depanmu. Mungkin dia tidak ingin membuatmu khawatir. Jawaban Maya mengandung nada penyesalan yang aneh. Beberapa bulan lalu? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Mas Adi kan orang yang sangat kuat. Dia mungkin tidak ingin membuat keluarganya khawatir sampai akhir. Mendengar penjelasan Maya, kecurigaan Citra semakin besar. Aneh rasanya bahwa suaminya sudah sakit selama berbulan-bulan, tetapi ia sebagai istri tidak tahu, sementara Maya sebagai teman mengetahuinya. Meskipun Citra tidak menunjukkannya, dalam hatinya ia merasa semua ini terasa terlalu sempurna, seolah sudah dipersiapkan. Kondisi suaminya yang memburuk secara tiba-tiba, diagnosis mati otak yang cepat dari teman dokternya, dan rencana terang-terangan dari mertuanya. Semuanya terasa seperti sebuah skenario. Keesokan siangnya, Citra Sari berdiri sendirian di tengah kesunyian rumahnya. Sejak Adi Wijaya dirawat di rumah sakit, rumah itu menjadi semakin sepi, putrinya sedang di sekolah. Citra masuk ke ruang kerja Adi untuk merapikannya dan menemukan laptop di atas meja. Biasanya, ia akan melewatinya begitu saja. Namun, teringat kejadian kemarin, ia membuka laptop itu. Saat tutup laptop dibuka, layar menampilkan aplikasi WhatsApp yang masih terbuka, memperlihatkan percakapan dengan Maya Lestari. Mas Adi, besok kalau kamu datang ke rumah sakit, semuanya sudah siap, jangan khawatir. Kita pasti bisa melakukannya dengan sempurna. Tentu saja. Kamu lupa aku ini dokter? Surat keterangannya akan kutulis sendiri. Citra sama sekali tidak curiga, dia tertipu sepenuhnya. Tangan Citra mulai gemetar. Ia terus menggulir ke bawah. Membaca lebih banyak percakapan. Aku ingin menyelesaikan semuanya pada kesempatan ini, dan memulai hidup baru denganmu. Benar. Kalau kita hidup di luar negeri dengan identitas baru, tidak akan ada yang bisa menemukan kita. Dengan lisensi dokterku, imigrasi akan lebih mudah, dan aku bisa terus bekerja sebagai dokter. Ayah dan ibu juga sudah setuju. Mereka merestui kamu jadi menantuku. Tentu saja ibumu setuju. Beliau pasti berpikir menantu dokter lebih baik daripada menantu miskin. Citra tidak sanggup lagi berdiri. Ia terduduk di kursi, terus membaca percakapan itu. Kita harus menghilang sebelum polisi memulai penyelidikan karena masalah dana perusahaan. Aku tahu. Kalau kita tertangkap karena penipuan, rencana kita akan berantakan. Citra tidak tahu apa-apa, jadi dia akan baik-baik saja. Nanti dia juga bisa dapat uang asuransi. Benar. Yang penting kita berhasil. Wajah Citra menjadi pucat pasi. Suaminya telah menipunya dan merencanakan pelarian dengan sahabatnya.
Yang lebih mengejutkan adalah mertuanya juga terlibat dalam rencana ini. Citra mulai memeriksa dokumen-dokumen Adi di samping komputer dan menemukan fakta mengejutkan lainnya. Buku besar perusahaan penuh dengan kontrak palsu dan bukti penggelapan dana. Bukti bahwa Adi telah menipu mitra bisnisnya selama bertahun-tahun dan menggelapkan uang mereka. Di dalam laci, Citra menemukan surat-surat tagihan dari para kreditur. Skala utangnya di luar dugaan. Utang miliaran rupiah menumpuk atas nama pribadi Adi dan perusahaannya. Kemudian, di laci lain di ruang kerja, ia menemukan surat wasiat yang diam-diam ditulis oleh Adi. Di sana tertulis bahwa setelah kematiannya, semua asetnya harus dijual untuk melunasi utang dan sisanya diberikan kepada Citra dan putri mereka. Namun, Citra tahu, utangnya terlalu banyak sehingga hampir tidak ada aset yang akan tersisa. Adi sengaja merencanakan ini, tahu betul bahwa Citra akan menanggung semua utangnya setelah ia menghilang. Dengan tenang, Citra memeriksa rekening bank rahasianya. Uang yang ia kumpulkan secara diam-diam selama beberapa tahun setelah menikah jumlahnya cukup besar. Saat Adi sibuk di luar dengan urusan bisnisnya, Citra di rumah terus menghasilkan keuntungan melalui investasi online dan transaksi properti. Aset yang ia kumpulkan tanpa sepengetahuan suaminya cukup untuk menutupi sebagian besar utang Adi. Kau pikir aku bodoh dan mencoba menipuku, tapi aku juga tidak selemah itu, Citra tersenyum dingin sambil melihat buku tabungannya. Citra mengeluarkan buku catatan dan meninjau kembali jaringan yang telah ia bangun. Di sana tertulis lengkap kontak pengacara, wartawan koran lokal, dan berbagai pemilik usaha yang ia kenal melalui pertemuan dengan ibu-ibu di kompleksnya. Adi mengira istrinya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi Citra telah membangun jaringan sosialnya sendiri. Citra kembali menatap layar laptop, menganalisis percakapan Adi dan Maya lebih detail. Aku harus mengatur dosis anestesinya dengan tepat. Kalau terlalu banyak, bisa sangat berbahaya. Aku percaya padamu. Tapi bagaimana kalau Citra curiga? Jangan khawatir. Karena aku dokter, Citra pasti akan percaya padaku. Pada akhirnya, aku yang akan mengeluarkan surat keterangan kematian sebagai dokter, dan dia akan dinyatakan meninggal secara sah. Maya menyalahgunakan posisinya sebagai dokter untuk memimpin semua ini. Citra mencari dan membaca percakapan yang lebih lama lagi. Ia mengetahui bahwa keduanya telah mempersiapkan rencana ini dengan cermat selama berbulan-bulan. Mulai dari memilih tempat pelarian di luar negeri, mempersiapkan identitas baru, hingga cara mendapatkan dana. Semuanya direncanakan dengan sangat teliti. Dan yang paling mengejutkan adalah isi percakapan dengan mertuanya. Bu, apakah ibu sangat menyukai Maya? Tentu saja. Dia dokter, keluarganya terpandang, dan yang terpenting, kalian berdua serasi. Orang dari keluarga miskin tidak cocok dengan kita. Citra mengepalkan tangannya, menelan amarahnya. Mertuanya sejak awal terlibat aktif dalam rencana ini. Tidak hanya tidak mengakuinya sebagai menantu, mereka bahkan berencana untuk menyingkirkannya dari keluarga. Citra mematikan komputer dan keluar dari ruang kerja. Untuk menenangkan pikirannya, ia kembali ke kamarnya, dan mencoba menyusun kembali pikirannya. Pengkhianatan suami, pengkhianatan sahabat, pengkhianatan mertua, semuanya terungkap sekaligus. Kalau begitu, sekarang giliranku untuk membuat rencana. Citra bergumam dengan suara dingin. Ia mengambil buku catatan dari laci dan mulai menyusun rencana balas dendam. Ia memikirkan cara memanfaatkan semua bukti. Penipuan bisnis Adi, manipulasi rekam medis oleh Maya, dan keterlibatan mertuanya. Yang terpenting adalah masa depan putrinya. Dalam situasi ini, putrinya harus dilindungi, dan pada saat yang sama, landasan ekonomi untuk membesarkannya harus diamankan. Citra menyalakan kembali laptop dan menyimpan tangkapan layar percakapan WhatsApp Adi. Mengumpulkan dan menyimpan semua bukti adalah langkah pertama dari balas dendamnya. Adi Wijaya, kau mencoba memanfaatkanku, ya? Justru aku yang akan memanfaatkanmu. Di mata Citra, berkobar tekad yang kuat untuk balas dendam. Keesokan paginya, suasana di kamar rumah sakit masih hening. Citra Sari tidak tidur semalaman, berjaga di sisi Adi Wijaya, dan wajahnya tampak sangat lelah. Saat itu, Maya Lestari membuka pintu kamar dan masuk. Citra mengangkat kepalanya dan menatapnya. Oh Maya, kamu pasti lelah semalaman. Sambil memeriksa rekam medis, Maya menjawab, tidak apa-apa.
Bagaimana kondisi Mas Adi? Sepertinya tidak ada perubahan, jawab Citra sambil mengelus tangan Adi. Setelah memeriksa berbagai peralatan medis, Maya duduk di kursi di sebelah Citra. Tiba-tiba, Citra membuka mulutnya. Maya, sebenarnya ada sesuatu yang Mas Adi katakan padaku. Ekspresi Maya seketika menegang. Dengan suara yang dibuat setenang mungkin, Maya bertanya, apa itu? Mas Adi bilang, jika sesuatu terjadi padanya, dia ingin mendonasikan tubuhnya untuk kepentingan sosial. Maya berusaha menyembunyikan keterkejutannya, tetapi wajahnya sudah menunjukkannya. Citra, tiba-tiba kenapa kamu bicara begitu? Donasi organ. Dulu, Mas Adi pernah memberitahuku secara rahasia, kata Citra dengan tenang. Ia mengeluarkan secari kertas kecil dari tasnya. Lihat ini. Mas Adi sendiri yang menulisnya. Di kertas itu, dengan tulisan tangan Adi, tertulis, semoga akhir hidupku bisa menjadi awal yang baru bagi orang lain. Maya mengambil catatan itu dan melihatnya dengan saksama. Kapan dia menulis ini? Beberapa bulan lalu. Setelah pulang dari pemeriksaan kesehatan, dia tiba-tiba membicarakan hal ini. Penjelasan Citra membuat Maya semakin bingung. Tapi Citra, Mas Adi tidak pernah mengatakan hal seperti itu padaku. Tentu saja dia tidak memberitahumu. Kamu kan bukan keluarganya. Mungkin dia tidak memberitahu anggota keluarga yang lain karena tidak ingin membuat mereka khawatir. Dia hanya memberitahuku secara diam-diam. Jadi, aku ingin memenuhi keinginan terakhir Mas Adi, kata Citra dengan tegas sambil menatap Adi. Maya dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, Citra. Kamu tidak boleh mengambil keputusan seperti itu dengan terburu-buru. Kenapa? Ini kan yang diinginkan Mas Adi. Tapi kamu harus berdiskusi dengan keluarga. Pikirkan apa kata ayah dan ibu nanti. Maya mencoba menghentikan Citra, tetapi ekspresi Citra sudah mantap. Aku istri Mas Adi. Sudah sepantasnya aku menghormati keinginan suamiku. Citra mengeluarkan ponselnya. Aku akan menghubungi pusat donasi organ. Tunggu, Citra. Maya dengan cepat memegang tangan Citra. Jangan terburu-buru. Kita bisa memutuskannya setelah memantau kondisi Mas Adi lebih lama. Maya, kamu kan dokter, kamu lebih tahu. Bukankah sekarang waktu yang paling tepat? Kata-kata Citra membuat Maya terdiam. Citra mulai menelepon. Halo, apakah ini pusat donasi organ? Saya ingin mendonasikan organ suami saya. Ya. Maya memberi isyarat agar Citra memutuskan telepon, tetapi Citra tidak peduli. Ya. Beliau sedang dirawat di rumah sakit, dalam kondisi mati otak, ya. Selama panggilan telepon berlangsung, Maya mondar-mandir di kamar dengan cemas. Baik. Anda akan datang sore ini? Baik, saya akan menunggu. Begitu Citra menutup telepon, Maya berkata dengan panik, Citra, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Coba pikirkan lagi. Aku sudah memutuskan. Ini yang diinginkan Mas Adi. Saat itu, pintu kamar terbuka, dan Bambang Hartono serta Sri Rahayu masuk. Keduanya heran melihat suasana tegang antara Citra dan Maya. Ada apa ini? Kenapa suasananya begini? Tanya Bambang sambil mengerutkan kening. Citra menatap mertuanya dan berkata dengan tenang, Ayah, Ibu, ada yang ingin saya sampaikan tentang Mas Adi. Apa itu? Tanya Sri Rahayu dengan cemas. Mas Adi ingin mendonasikan organnya. Seketika, kamar itu menjadi sunyi. Bambang dan Sri Rahayu menatap Citra dengan ekspresi tidak percaya. Apa katamu? Teriak Sri Rahayu dengan mata terbelalak. Donasi organ. Apa maksudmu? Mas Adi pernah memberitahu saya. Jika terjadi sesuatu padanya, dia ingin tubuhnya disumbangkan untuk kepentingan sosial. Citra kembali menunjukkan catatan itu. Bambang mengambil catatan itu dan membacanya. Kapan dia menulis ini? Beberapa bulan lalu. Mungkin dia tidak memberitahu keluarga karena tidak ingin membuat khawatir, jadi hanya memberitahu saya. Sri Rahayu menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ibu, ini keinginan Mas Adi. Keinginan apaan? Aku tidak akan pernah membiarkan tubuh anakku disentuh, teriak Sri Rahayu dengan emosi. Bambang ikut menimpali, memarahi Citra. Hei, Citra. Kamu tidak bisa memutuskan hal sepenting ini sendirian. Masalah keluarga harus kita putuskan bersama.
saya sudah menghubungi pusat donasi organ. Mereka akan datang sore ini. Mendengar kata-kata Citra, Sri Rahayu semakin marah. Dasar perempuan ular. Kamu mau membunuh anakku 2 kali? Ibu, tolong jangan berkata seperti itu. Wajah Citra tetap tenang. Dasar miskin. Apa yang mau kamu lakukan pada anakku? Suara Sri Rahayu semakin keras hingga terdengar sampai ke koridor. Saat itu, pintu kamar terbuka lagi dan beberapa perawat masuk. Permisi, ada apa ini? Pasien lain jadi terganggu. Maya mencoba menengahi. Maaf, ada sedikit perbedaan pendapat dalam keluarga. Tolong jaga ketenangan di dalam kamar. Setelah para perawat pergi, Bambang mendekati Citra. Citra, masalah keluarga kita selesaikan sendiri. Tidak perlu terburu-buru melibatkan orang luar. Mas Adi adalah suami saya. Saya punya hak untuk memutuskan. Mendengar kata-kata tegas Citra, Sri Rahayu kembali meledak. Hak apa yang kamu punya atas anakku? Secara hukum, istri berhak mengambil keputusan, jawab Citra dengan tenang. Maya, melihat situasi semakin tidak terkendali, ikut campur. Semuanya, tenanglah. Saat ini kita harus berbicara dengan tenang demi Mas Adi. Namun, Sri Rahayu tidak mau mendengarkan. Maya, kamu kan dokter, katakan padaku, apa ini masuk akal? Maya menatap Citra dengan ekspresi bingung. Secara prinsip, jika itu keinginan almarhum dan wali utamanya, kita memang harus mengikutinya. Apa katamu? Sri Rahayu mulai memarahi Maya juga. Citra mengamati seluruh situasi sambil tersenyum tipis. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Pukul 2 siang, lobi rumah sakit lebih ramai dari biasanya. Doni Prasetyo, seorang wartawan berjas, masuk ke dalam rumah sakit bersama juru kameranya. Setelah mendapat arahan dari resepsionis, mereka naik lift ke lantai tempat Adi Wijaya dirawat. Di depan pintu kamar, Doni merapikan kartu namanya. Ia adalah seorang wartawan veteran dari stasiun TV lokal, Metro TV. Setelah memastikan juru kameranya siap, Doni mengetuk pintu kamar dengan hati-hati. Silakan masuk. Terdengar suara Citra Sari. Ketika Doni masuk ke dalam kamar, suasana terasa tegang. Sri Rahayu berdiri di sudut dengan tangan terlipat, sementara Bambang Hartono berdiri di dekat jendela dengan wajah serius. Dr. Maya Lestari duduk di kursi, tampak jelas gelisah. Selamat siang, saya Doni Prasetyo, wartawan dari Metro TV News. Doni memberikan kartu namanya kepada Citra. Terima kasih sudah menghubungi kami. Saya ingin meliput keputusan mulia suami Anda. Citra menyambut wartawan itu dengan sopan. Justru saya yang berterima kasih Anda sudah datang. Saya ingin banyak orang tahu tentang keinginan terakhir suami saya. Tiba-tiba Sri Rahayu menyela, tunggu dulu, siapa yang memanggil wartawan? Suaranya tajam. Saya yang menghubunginya, Bu, jawab Citra, dengan tenang. Dengan hak apa kamu Sri Rahayu berteriak? Tetapi Doni Prasetyo dengan tenang mencoba memahami situasi. Permisi, apakah ada perbedaan pendapat di antara keluarga? Citra menatap lurus ke arah Doni dan berkata, tidak ada. Ibu mertua saya hanya terlalu sedih. Beliau sangat terpukul karena akan kehilangan putranya secara tiba-tiba. Doni memberi isyarat kepada juru kameranya, dan kamera mulai merekam. Baik, kita mulai wawancaranya. Pertama, bisakah Anda ceritakan tentang keputusan donasi organ suami Anda? Citra memasang ekspresi sedih ke arah kamera. Suami saya semasa hidupnya sangat suka menolong orang. Dia pernah berkata, jika sesuatu terjadi padanya, ia ingin memberikan kontribusi terakhirnya bagi masyarakat. Sejak kapan beliau mengungkapkan keinginan itu? Sejak beberapa bulan lalu. Setelah pulang dari pemeriksaan kesehatan, dia tiba-tiba berbicara serius tentang hal ini, kata Citra dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak memberitahu keluarga lain karena tidak ingin membuat mereka khawatir, jadi hanya memberitahu saya. Sri Rahayu tidak tahan lagi dan maju ke depan kamera. Tunggu dulu, wartawan, ini tidak benar. Doni Prasetyo mengarahkan mikrofon ke arah Sri Rahayu. Bagian mana yang tidak benar, Bu? Anak saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Perempuan licik ini berbohong. Menghadapi reaksi keras Sri Rahayu, Doni tetap tenang. Ibu, mohon tenang dan jelaskan pelan-pelan. Tenang katamu? Perempuan rubah itu mau mengambil organ anakku, teriak Sri Rahayu sambil menunjuk Citra.
Bambang segera mencoba menenangkan istrinya. Sayang, tenanglah. Jangan seperti itu di depan wartawan. Namun, Sri Rahayu tidak berhenti. Dasar miskin, masuk ke keluarga kami, dan sekarang mau menjual organ anakku. Kamera merekam seluruh kejadian itu. Doni, sebagai wartawan berpengalaman, merespons dengan tenang. Sepertinya ada konflik mendalam di antara keluarga. Apakah ada alasan lain? Citra menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Ibu mertua saya sangat terpukul karena akan kehilangan putranya secara tiba-tiba. Saya mengerti. Mengerti? Apa yang kamu mengerti? Saat itu, Sri Rahayu tiba-tiba memegangi dadanya dan terhuyung. Aduh, dadaku sakit. Ia terduduk di lantai sambil mengerang. Sri Rahayu berpikir ia harus menghentikan wawancara ini, atau organ putranya akan benar-benar diambil, jadi ia memutuskan untuk pura-pura sakit. Sayang, kamu tidak apa-apa? Bambang segera menopang istrinya. Kepalaku pusing. Tolong. Sri Rahayu memulai aktingnya yang berlebihan. Maya segera maju untuk memeriksa kondisi Sri Rahayu. Ibu, Anda tidak apa-apa? Maya, jantungku. Cepat bawa ke UGD. Sri Rahayu mencengkeram kerah baju Maya. Doni Prasetyo mengamati semua ini sambil memberi isyarat kepada juru kameranya untuk terus merekam. Saya akan panggilkan tim medis. Doni menekan tombol panggilan perawat. Tak lama, perawat datang dengan kursi roda dan membawa Sri Rahayu ke UGD, diikuti oleh Bambang. Melihat kondisi ibu dan bapak yang darurat, mungkin sebaiknya kita tunda wawancaranya hari ini, usul Doni kepada Citra. Tidak, Pak Wartawan. Cerita suami saya harus disampaikan. Ibu mertua saya sedang tidak stabil, jadi biarlah saya yang menyampaikan keinginan suami saya, kata Citra dengan tegas. Doni kembali mengarahkan kamera ke Citra. Meskipun keluarga suami Anda menentang, Anda tetap akan melanjutkan donasi organ? Keluarga suami saya? Saya adalah istrinya, keluarga terdekatnya. Dan ini adalah keinginan suami saya. Saya mengerti perasaan ibu, tetapi menghormati keinginan almarhum adalah hal yang benar. Mendengar jawaban Citra, Doni mengangguk. Ini pasti keputusan yang sangat sulit. Saya sangat menghormati Anda. Saat itu, Maya berkata dengan hati-hati, Pak Wartawan, bisakah bagian konflik keluarga ini tidak ditayangkan? Tentu saja, saya akan mengeditnya dengan hati-hati, mempertimbangkan duka keluarga, janji Doni. Namun, Citra punya pikiran lain. Pak Wartawan, mohon tayangkan apa adanya. Saya ingin orang-orang tahu kebenarannya. Kebenaran apa maksud Anda? Betapa sulitnya membuat keputusan mulia seperti donasi organ, dan bagaimana keluarga pun pada awalnya sulit menerimanya. Tolong tunjukkan semuanya. Kata-kata Citra membuat Doni tampak terkesan. Anda benar-benar wanita yang luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti ini, Anda masih memikirkan orang lain. Setelah wawancara selesai, Doni merekam segmen penutup di lobi rumah sakit. Keputusan mulia seorang wanita ini diharapkan akan memberikan harapan bagi banyak orang. Sekian laporan dari Metro TV News, saya Doni Prasetyo. Di UGD, Sri Rahayu dan Bambang sedang diperiksa oleh tim medis. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada yang salah. Tidak ada masalah khusus, Bu? Mungkin hanya stres atau kelelahan? Tanya dokter UGD. Sri Rahayu dan Bambang saling pandang, bingung. Mereka khawatir akting mereka akan terbongkar. Mungkin karena saya terlalu sedih memikirkan anak saya, jawab Sri Rahayu dengan canggung. Malam itu, wawancara Citra ditayangkan di berita. Penonton terharu dengan keputusan mulianya, dan kolom komentar online dipenuhi dengan dukungan. Sebaliknya, reaksi keras Sri Rahayu menuai kritik. Warga mulai berdatangan ke rumah sakit, memberikan bunga dan surat dukungan untuk Citra. Situasi berjalan persis seperti yang diinginkan Citra. Keesokan paginya, suasana di lobi rumah sakit berbeda dari biasanya. Beberapa pria berjas, membawa tas kerja, masuk ke dalam rumah sakit. Mereka adalah para eksekutif dan tim akuntansi dari perusahaan Adiwijaya yang dipanggil mendadak oleh Citra Sari. Di ruang rapat lantai 1 rumah sakit, Citra menyambut mereka. Herman Susanto, kepala tim akuntansi, meletakkan tumpukan map tebal di atas meja. Ibu Citra, kami turut berduka cita atas kondisi Pak Adi,
kata Herman sambil membungkuk dalam. Citra duduk dan menjawab dengan tenang, terima kasih. Tapi sekarang, saya ingin tahu kondisi perusahaan yang sebenarnya. Herman membuka map dan mulai menjelaskan, sebenarnya, sejak beberapa bulan lalu, kondisi keuangan perusahaan sangat sulit. Tolong jelaskan secara spesifik, suara Citra terdengar mantap. Suara Herman mulai bergetar. Pak Adi telah menandatangani beberapa kontrak fiktif. Beliau menerima uang dari investor untuk proyek-proyek yang sebenarnya tidak ada, dan menggunakan uang itu untuk keperluan lain. Seorang eksekutif lain menyela dengan hati-hati, tidak hanya itu, Bu. Uang yang seharusnya dibayarkan kepada mitra kerja, juga beliau gunakan untuk kepentingan pribadi. Citra berpura-pura terkejut. Berapa total kerugiannya? Diperkirakan sekitar 50 miliar rupiah. Jawaban Herman membuat seisi ruangan hening. Lalu, bagaimana nasib perusahaan? Secara praktis, perusahaan sudah bangkrut, Bu. Citra berpura-pura berpikir sejenak. Kalau begitu, saya harus menghubungi langsung orang-orang yang dirugikan. Bu, jika Ibu melakukan itu, masalahnya bisa menjadi lebih besar, kata seorang eksekutif dengan cemas. Tidak. Kita tidak boleh menyembunyikannya. Kita harus menyelesaikannya dengan jujur. Ini kesalahan suami saya, jadi saya yang akan bertanggung jawab, kata Citra dengan tegas. Citra mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon beberapa nomor. Halo, selamat siang, Pak Tirtayasa, saya Citra Sari, istri Adi Wijaya. Apa? Istri Adi Wijaya? Beraninya kamu menelepon saya? Terdengar suara kasar dari seberang telepon. Saya dengar suami saya telah merugikan Bapak. Merugikan? Bukan merugikan, tapi menipu. Uang saya dibawa lari. Suara marah Pak Tirtayasa bergema di ruang rapat. Saya minta maaf. Suami saya sedang dalam kondisi kritis, jadi saya mewakilinya untuk meminta maaf. Maaf saja tidak cukup. Kembalikan uang saya sekarang juga. Citra menjawab dengan tenang. Silakan datang ke rumah sakit. Saya akan menjelaskan semuanya secara terbuka. Setelah menutup telepon, Citra menghubungi korban-korban lainnya. Semua panggilan telepon memiliki pola yang sama, kemarahan, tuntutan, dan janji untuk datang ke rumah sakit. 1 jam kemudian, lobi rumah sakit menjadi kacau balau. Para pengusaha yang ditipu oleh Adi berdatangan, suara mereka membuat rumah sakit menjadi riuh. Di mana si Adi Wijaya itu? Kembalikan uangku sekarang. Petugas keamanan mencoba menenangkan situasi, tetapi tidak mudah. Ketika Citra turun ke lobi, orang-orang mengerumuninya. Ibu, bagaimana Anda akan mengganti kerugian kami? Suami Anda telah menipu kami habis-habisan. Citra mengambil mikrofon dan berdiri di depan kerumunan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dengarkan saya. Lobi perlahan menjadi tenang. Saya tahu suami saya telah menyebabkan kerugian besar bagi Anda semua. Saya sendiri baru mengetahui semua ini baru-baru ini, suara Citra terdengar bergetar. Seseorang berteriak, lalu apa yang akan Anda lakukan? Citra menjawab dengan tenang, saya akan mengungkapkan semua aset suami saya secara transparan, dan akan memberikan ganti rugi melalui proses hukum. Tapi sejujurnya, utangnya terlalu banyak, jadi mungkin akan sulit untuk melunasi semuanya. Wajah orang-orang kembali muram. Saat itu, Sri Rahayu dan Bambang Hartono muncul dari UGD. Mereka terkejut melihat kerumunan di sekitar putra mereka. Ada apa ini? Tanya Bambang sambil mendekati Citra. Ayah. Sepertinya Mas Adi melakukan banyak kesalahan dalam bisnisnya, jawab Citra pelan. Seorang korban berteriak ke arah Bambang. Kesalahan? Ini bukan kesalahan. Anak Anda menipu kami. Bambang dan Sri Rahayu bingung, tidak mengerti situasi. Apa maksud Anda? Tanya Sri Rahayu dengan suara gemetar. Citra menjelaskan kepada para korban, mertua saya juga tidak tahu apa-apa. Suami saya selalu bilang kepada keluarga bahwa bisnisnya berjalan lancar. Namun, Sri Rahayu masih belum mengerti. Citra, sebenarnya ada apa? Kenapa orang-orang ini ada di sini? Ibu, Mas Adi sengaja merugikan banyak orang dalam bisnisnya. Merugikan? Sengaja? Anakku. Sekarang kita harus menyelesaikan semuanya, jelas Citra dengan tenang. Saat itu, seorang korban mendekati Sri Rahayu. Ibu, tahu tidak uang kami dipakai untuk apa oleh anak Anda? Apa maksudmu? Judi.
Dihabiskan semua di kasino. Sri Rahayu tampak tidak percaya. Omong kosong. Ada buktinya. Catatan keluar masuk kasino, riwayat transaksi, semuanya ada. Korban itu menyodorkan beberapa dokumen. Ketika Sri Rahayu melihat dokumen itu, wajahnya menjadi pucat. Di sana tertera catatan bahwa Adi telah kehilangan miliaran rupiah di kasino. Bagaimana bisa? Sri Rahayu hampir jatuh, tetapi Bambang menopangnya. Citra menyaksikan semua ini dengan kepuasan batin. Ini adalah saatnya mertuanya mengetahui sifat asli Adi. Ibu, ayah, saya tahu ini mengejutkan, tapi sekarang kita harus menerima kenyataan, kata Citra sambil mendekati mereka. Adi yang kita kenal. Sepertinya bukan dia yang sebenarnya, kata Bambang sambil menunduk. Benar, ayah. Saya juga baru mengetahuinya. Para korban mulai melunak melihat sikap tulus Citra. Lalu, apa rencana ibu? Saya akan mengungkapkan semua aset secara transparan dan menanganinya sesuai prosedur hukum. Saya juga akan membantu semampu saya dengan aset pribadi saya. Jawaban Citra membuat orang-orang mengangguk. Para korban terkesan. Mereka mulai melihat Citra sebagai korban yang sesungguhnya. Setelah situasi terkendali, Citra tersenyum tipis. Semuanya berjalan sesuai rencana. Wajah asli Adi terungkap, dan mertuanya pun terguncang. Sekarang saatnya mempersiapkan langkah berikutnya. Pukul 4 sore, koridor rumah sakit dipenuhi ketegangan. Mertua yang baru kembali ke kamar masih syok dengan cerita para korban. Maya Lestari duduk di sudut, menggigiti kukunya dengan cemas. Citra Sari berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Di koridor, sesekali perawat lewat. Saat itu, ponsel Citra berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo? Terdengar suara pria asing. Selamat sore, apa benar ini dengan istri Bapak Adi Wijaya? Ya, benar. Ekspresi Citra menegang. Saya Agus Santoso dari perusahaan penagih utang. Suami Anda memiliki utang yang besar pada kami. Citra menghela napas. Suami saya sedang dalam kondisi kritis. Justru karena itu kami harus segera menyelesaikannya. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Citra menutup telepon dengan ekspresi lelah. Panggilan seperti ini datang berkali-kali setiap hari. Maya, melihat ekspresi Citra, mendekatinya. Telepon seperti itu lagi? Iya. Semakin banyak saja, jawab Citra dengan suara lelah. Tiba-tiba, Citra berbalik dan berkata, Ayah, Ibu, saya sudah memutuskan. Sri Rahayu bertanya dengan suara lelah, memutuskan apa? Saya akan membatalkan donasi organ. Seketika, kamar itu hening. Maya menatap Citra dengan kaget. Benarkah? Tanya Maya dengan suara penuh harap. Iya, keluarga begitu menderita, saya tidak bisa memaksakannya, kata Citra dengan ekspresi sedih. Sri Rahayu menghela napas lega. Bagus. Syukurlah kamu berubah pikiran. Tapi, lanjut Citra, hari ini saya ingin mengantarkan Mas Adi ke tempat yang tenang. Tempat yang tenang? Tanya Bambang dengan cemas. Saya akan menghentikan perawatan paliatif dan mengkremasinya. Hari ini juga. Maya terlonjak kaget. Citra, itu terlalu mendadak. Kita tidak bisa menundanya lagi. Mas Adi juga tidak akan mau terbaring seperti ini terlalu lama, kata Citra dengan tegas. Tapi setidaknya pikirkan 1 atau 2 hari lagi. Tidak. Saya sudah menghubungi krematorium. Semua orang terkejut. Kapan? Tanya Maya dengan panik. Baru saja. Mobil jenazah akan datang sekitar 1 jam lagi. Sri Rahayu panik. Kenapa harus terburu-buru? Ibu, tadi ada keributan di rumah sakit. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa membiarkan Mas Adi di sini terus, jelas Citra. Mertuanya tidak bisa membantah. Saat itu, pintu kamar terbuka, dan seorang tamu lain muncul. Seorang pria paruh-baya berjas masuk membawa tas kerja. Permisi, apa benar ini keluarga Bapak Adi Wijaya? Ya, Anda siapa? Tanya Bambang waspada. Saya pengacara dari firma hukum. Saya datang terkait tindakan hukum yang perlu diambil sehubungan dengan Bapak Adi Wijaya. Pengacara itu memberikan kartu namanya. Citra hendak berbicara, tetapi pengacara itu melanjutkan, para kreditur sedang mempersiapkan gugatan perdata. Sebaiknya, kita segera mencapai kesepakatan.
Suami saya dalam kondisi seperti ini, apa harus membicarakan hal itu sekarang? Kata Citra dengan ekspresi tidak nyaman. Maaf, tapi proses hukum tidak bisa menunggu. Suasana di kamar semakin berat. Maya mendekati Citra dengan panik. Citra, kamu yakin? Apa tidak apa-apa memutuskan secepat ini? Tidak apa-apa. Sepertinya ini cara terbaik, kata Citra sambil menggenggam tangan Maya. Terlalu banyak orang yang menderita karena Adi. Sekarang saatnya menyelesaikan semuanya. Pengacara itu mengeluarkan beberapa dokumen. Kalau begitu, mohon tanda tangani surat ini surat persetujuan pelepasan aset. Setelah berpikir sejenak, Citra menandatanganinya. Wajah Maya yang menyaksikannya semakin cemas. Setelah pengacara itu pergi, kamar kembali hening. Saat itu, pintu terbuka dan seorang perawat masuk. Permisi, ada telepon dari bawah. Mobil jenazah sudah tiba. Sudah? Maya memeriksa jam tangannya. Ya, katanya sedang menunggu di lobi lantai 1. Apakah sudah siap? Tanya perawat itu untuk memastikan. Ya, Citra mengangguk. Sudah siap. Sri Rahayu berkata dengan cepat, tunggu, kami juga butuh persiapan mental. Ibu, semakin lama ditunda akan semakin berat. Lebih baik kita antarkan Mas Adi dengan tenang, bujuk Citra. Bambang menghela napas. Baiklah, ini memang harus dilakukan. Tak lama, staf rumah sakit masuk dan mulai memindahkan Adi ke dalam peti jenazah. Maya ingin memeriksa kondisi Adi, tetapi dengan banyak orang di sekitarnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Adi masih tertidur lelap di bawah pengaruh anestesi. Peti jenazah disiapkan, dan Adi dibaringkan di dalamnya. Citra berdiri di depan peti untuk memberikan penghormatan terakhir. Adi, sekarang istirahatlah dengan tenang. Suaranya terdengar datar. Sebelum meninggalkan kamar, Citra memberikan sebuah amplop kecil kepada Maya. Ini, Mas Adi minta aku memberikannya padamu. Maya menerima amplop itu. Di dalamnya ada surat kecil dan sebuah kunci. Apa ini? Entahlah. Coba periksa nanti. Jawab Citra acuh tak acuh. Mobil jenazah sudah menunggu di depan rumah sakit. Peti jenazah dimasukkan ke dalam mobil, dan keluarga ikut naik. Citra, Maya, Bambang, dan Sri Rahayu semuanya ikut di dalam mobil jenazah. Ketiganya sangat gelisah, takut Adi benar-benar akan dikremasi. Saat mobil mulai berjalan, Maya bertanya dengan hati-hati, Citra, kita akan ke krematorium mana? Agak jauh dari pusat kota. Katanya tempatnya tenang dan bagus, jawab Citra sambil melihat keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta berlalu di luar jendela. Gedung-gedung tinggi perlahan berkurang, digantikan oleh perumahan. Sri Rahayu bertanya dengan cemas, apa dia akan langsung dikremasi di sana? Iya, semua persiapan sudah selesai. Keheningan yang berat menyelimuti mobil itu. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya yang rumit. Maya diam-diam membuka amplop yang diberikan Citra. Di dalam surat, tertulis pesan singkat dengan tulisan tangan Adi. Aku sudah menyiapkan beberapa hal untuk berjaga-jaga. Kunci ini untuk sebuah loker. Maya melipat kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Hatinya semakin cemas. Setelah sekitar 20 menit, mobil keluar dari jalan tol dan masuk ke jalan biasa. Lingkungan sekitar semakin sepi, dengan pemandangan gunung dan sawah. Bambang bertanya kepada sopir, masih jauh? Sekitar 10 menit lagi, Pak, jawab sopir. Akhirnya, mereka tiba di krematorium. Fasilitasnya cukup besar dan lingkungannya tenang. Staf krematorium keluar untuk membantu memindahkan peti jenazah. Manajer krematorium mendekati Citra. Anda keluarganya, semua persiapan sudah selesai. Terima kasih. Bagaimana prosedurnya? Pertama, Anda bisa memberikan penghormatan terakhir, setelah itu proses kremasi akan dimulai. Citra mengangguk. Mereka masuk ke dalam gedung krematorium. Lobi yang rapi menyambut mereka. Di satu sisi dinding tertulis kata-kata untuk mengenang almarhum, dan di sisi lain dihiasi bunga. Maya mendekati Citra dan berbisik, Citra, kamu yakin? Ini kesempatan terakhirmu. Kesempatan terakhir apa? Tanya Citra sambil menatap Maya. Maksudku, kesempatan terakhir untuk mengubah pikiranmu. Suara Maya bergetar. Aku sudah memutuskan. Aku tidak mau ragu lagi. Jawaban tegas Citra membuat Maya terdiam.
mereka pindah ke ruangan tempat tungku kremasi berada. Sebuah tungku besar berada di tengah, dikelilingi oleh kursi. Peti jenazah disiapkan di depan tungku. Citra meminta kepada manajer, "Saya ingin melihat wajah suami saya untuk terakhir kalinya." "Tentu saja. Kami akan membukakan petinya." Manajer memberi isyarat kepada stafnya. Maya dengan cepat menyela, "Tidak perlu. Biarkan saja seperti ini." "Kenapa?" Citra menatap Maya dengan heran. "Rasanya akan terlalu berat. Lebih baik kita mengingatnya seperti ini." "Tidak apa-apa. Ini yang terakhir," kata Citra kepada manajer, "tolong buka." Manajer memberi isyarat lagi, dan seorang staf meletakkan tangannya di tutup peti. Maya menyaksikannya dengan cemas. Tutup peti perlahan terbuka. Seketika, pandangan semua orang tertuju ke dalam peti. Adi masih terbaring dengan wajah damai. Namun, jika dilihat lebih dekat, kelopak matanya bergetar sangat halus. Hanya Citra yang menyadarinya. Efek anestesi perlahan-lahan memudar. Saat itu, jari Adi bergerak sedikit, nyaris tak terlihat. Maya melihatnya dan wajahnya menjadi pucat pasi. "Baiklah, sekarang." Manajer hendak berbicara, tetapi Citra mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Tunggu sebentar. Beri kami sedikit waktu lagi." Suara Citra terdengar anehnya tenang. Suasana di dalam krematorium menjadi hening. Manajer dan stafnya mundur sejenak atas permintaan Citra Sari. Citra perlahan mendekati peti jenazah dan menatap Adi Wijaya. Ekspresinya tenang, tetapi matanya menyimpan kedalaman yang tak terduga. Maya Lestari mondar-mandir di dekat Citra dengan cemas. Sri Rahayu dan Bambang Hartono hanya mengamati dari kejauhan. Panas dari tungku kremasi perlahan mulai menyebar ke dalam ruangan. "Adi," kata Citra dengan suara rendah dan tenang. "Sekarang semuanya benar-benar berakhir." Saat itu, kelopak mata Adi bergetar lebih jelas. Efek anestesi terus melemah. Maya dengan cepat meraih lengan Citra. "Citra, sudah cukup." Citra berbalik menghadap Maya dan bertanya, "Kenapa? Apa ada sesuatu yang mendesak?" Maya menjawab dengan gugup, "Tidak. Hanya saja, rasanya akan terlalu berat jika melihatnya terlalu lama." Citra mengamati ekspresi Maya dengan saksama. Kening yang berkeringat, tangan yang gemetar, dan tatapan mata yang cemas. "Maya, kamu tidak apa-apa? Wajahmu pucat." "Aku hanya belum pernah mengalami situasi seperti ini," jawab Maya sambil tersenyum canggung. Citra kembali berbalik ke arah peti jenazah. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang, ia mulai berbicara. "Adi, kamu ingat saat kita menikah? Kamu bilang kamu sangat mencintaiku." Sri Rahayu terisak dan mencoba menghentikan Citra. "Citra, jangan bicara seperti itu." "Tidak, Bu. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan pada Adi." Citra menahan mertuanya dan melanjutkan. "Adi, kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu berselingkuh dengan Maya dan berpikir aku tidak akan tahu apa-apa?" Seketika, krematorium menjadi sunyi. Maya menatap Citra dengan kaget. "Citra, apa maksudmu?" "Apa maksudku? Aku tahu segalanya. Kalian berdua mencoba membodohiku." Citra menatap lurus ke arah Maya. Sri Rahayu menyela dengan bingung. "Citra, kamu bicara apa? Ibu juga tahu, kan? Bahwa putra ibu berselingkuh dengan Maya." Pengakuan Citra membuat wajah Sri Rahayu pucat pasi. Tapi yang lebih keterlaluan adalah Adi berencana untuk pura-pura mati. Manajer dan staf saling pandang dengan kaget. "Citra, sadarlah. Kamu pasti syok karena kehilangan suamimu sampai bicara yang aneh-aneh," kata Maya dengan panik. "Aneh? Kalau begitu, apa ini juga aneh?" Citra tersenyum dingin. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya. "Ini pesan-pesan yang kalian kirim, jalankan sesuai rencana. Surat keterangan kematian akan aku buat. Kita akan hidup dengan identitas baru di luar negeri." Citra membacakan isi pesan itu dengan suara keras. "Apa ini juga aneh?" Bambang berkata dengan tidak percaya, "Itu tidak mungkin." "Bukan tidak mungkin, Ayah." Citra menatap Bambang. "Ayah dan ibu juga terlibat dalam rencana ini, kan? Kalian bilang lebih baik punya menantu dokter daripada menantu miskin, ingat?" Kata-kata Citra membuat Sri Rahayu terdiam. Saat itu, terdengar erangan kecil dari dalam peti. Semua mata tertuju pada Adi.
Matanya mulai terbuka perlahan. "Loh?" Manajer berseru kaget. Jenazahnya bergerak. Maya dengan cepat mendekati peti. "Tidak. Itu hanya kejang otot biasa." Namun, mata Adi semakin terbuka lebar. Ketika melihat Citra, ekspresinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. "Adi, kamu sudah bangun?" kata Citra dengan tenang. "Bagaimana rasanya? Menyaksikan pemakamanmu sendiri?" Adi mencoba menggerakkan mulutnya, tetapi sisa efek anestesi membuatnya tidak bisa bersuara dengan jelas. Manajer berkata dengan bingung, "Bagaimana ini bisa terjadi? Anda bilang ada surat keterangan kematian?" "Itu palsu," kata Citra dengan tegas. Maya menyalahgunakan profesinya sebagai dokter untuk membuat surat keterangan kematian palsu. Maya membantah dengan putus asa. "Tidak mungkin. Untuk apa aku melakukan itu? Untuk apa?" "Untuk kabur bersama Adi Wijaya." Citra mendekati Adi. "Adi, kamu dengar semuanya, kan? Rencanamu untuk meninggalkan aku dan putri kita demi hidup baru bersama Maya." Air mata mengalir dari mata Adi. Ia dengan susah payah menggerakkan bibirnya untuk bersuara. Maaf, kata Citra dengan suara dingin. "Untuk menggelapkan uang perusahaan? Untuk menipu banyak orang? Untuk membodohiku?" Adi tidak bisa menjawab. Manajer berkata kepada stafnya, "Segera laporkan ke polisi, ini jelas tindakan kriminal." Ketakutan yang lebih besar melintas di wajah Adi. Citra berdiri dan berkata kepada manajer, "Lanjutkan kremasinya." "Tapi, pasiennya masih hidup," kata manajer dengan bingung. "Tidak, dia sudah mati. Secara hukum dan moral, dia sudah mati." Kata-kata tegas Citra mengejutkan semua orang. Citra memberi isyarat kepada staf krematorium. Mulai. Pintu tungku kremasi perlahan terbuka. Panas yang menyengat menyembur ke dalam ruangan. Adi, dengan sisa tenaganya, berteriak, "Tolong! Selamatkan aku!" Namun, ekspresi Citra tidak berubah. "Aku akan memberimu belas kasihan sebanyak yang kau berikan pada kami." Peti jenazah mulai bergerak menuju tungku. Jeritan Adi menggema di dalam krematorium. Saat itu, polisi datang. Proses kremasi dihentikan, dan Maya Lestari ditangkap di tempat. Hanya Citra Sari yang dengan tenang menyaksikan semuanya. Para detektif mulai menyelidiki tempat kejadian dan mengambil keterangan dari semua yang terlibat. Citra menyerahkan semua bukti yang telah ia siapkan kepada polisi, riwayat pesan Adi dan Maya, bukti penipuan perusahaan, dan surat keterangan kematian palsu, semuanya terungkap. Keluar dari krematorium, Citra bertemu dengan wartawan Doni Prasetyo yang sudah menunggunya. Ia sudah menghubunginya sebelumnya. "Pak Doni, telah terjadi kasus besar." Doni menyalakan perekamnya. "Kasus apa maksud Anda?" "Suami saya memalsukan kematiannya bersama selingkuhannya yang seorang dokter." Ekspresi Doni berubah kaget. "Bisa Anda jelaskan lebih detail?" Citra menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir, penipuan bisnis Adi, perselingkuhannya dengan Maya, keterlibatan mertuanya, dan rencana kematian palsu. Ini benar-benar sulit dipercaya. Apakah ada buktinya? Tentu saja. Citra mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah disiapkannya. Riwayat pesan, buku besar perusahaan, kesaksian para korban penipuan. Semuanya ada. Doni memeriksa dokumen itu dengan saksama. "Ini benar-benar kasus besar. Boleh saya tayangkan? Itulah mengapa saya memanggil Anda. Saya ingin banyak orang tahu kebenarannya." Malam itu, Metro TV News menayangkan berita besar ini. Sebuah siaran khusus dengan judul "Rencana Mengejutkan, Pengusaha dan Dokter Selingkuhannya Memalsukan Kematian." Pembawa berita berkata dengan wajah serius, "Hari ini di sebuah krematorium di Jawa Barat, terjadi insiden mengejutkan. Seorang pengusaha yang terpojok oleh kegagalan bisnis dan berbagai tuduhan penipuan, mencoba memalsukan kematiannya dengan bantuan selingkuhannya yang seorang dokter, namun berhasil digagalkan." Layar menampilkan gambar krematorium dan mobil polisi. Doni Prasetyo melaporkan dari lokasi. Wawancara dengan Citra ditayangkan. "Saya sangat syok mengetahui suami saya berencana meninggalkan saya dan putri saya demi kehidupan baru," kata Citra dengan mata berkaca-kaca. "Tapi yang lebih mengejutkan adalah orang yang saya anggap sahabat terlibat dalam semua ini." Berita itu juga menayangkan adegan penangkapan Maya, yang diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi.
Dokter yang terlibat dijerat dengan pasal pelanggaran hukum kesehatan, pemalsuan dokumen negara, dan turut serta dalam penipuan. Begitu berita selesai, reaksi di dunia maya meledak. Tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi di dunia nyata. Seorang dokter terlibat? Benar-benar mengejutkan. Istrinya hebat sekali. Balas dendam yang sempurna. Baik pengusaha maupun dokternya, keduanya jahat. Sebagian besar komentar mendukung Citra dan mengutuk Adi serta Maya. Keesokan paginya, kasus penipuan kematian palsu menjadi trending topik nomor 1 di berbagai portal berita. Acara bincang-bincang di TV membahas kasus ini, dengan para ahli memberikan analisis. Rencana yang begitu rumit ini bisa terjadi karena penyalahgunaan wewenang profesi dokter. Terutama pemalsuan surat keterangan kematian, itu adalah salah satu kejahatan paling serius dalam hukum kesehatan, jelas seorang profesor hukum. Seorang ahli medis juga memberikan kritik, kasus ini telah merusak kepercayaan publik terhadap profesi dokter. Sementara itu, pihak rumah sakit tempat Maya bekerja panik. Direktur rumah sakit mengadakan konferensi pers darurat. Rumah sakit kami mengutuk keras tindakan dokter tersebut. Kami akan memperkuat sistem pengawasan internal agar hal seperti ini tidak terulang lagi, kata direktur sambil membungkuk. Ikatan Dokter Indonesia, IDI, juga mengeluarkan pernyataan. Kami akan memastikan bahwa tindakan menyimpang dari segelintir oknum dokter tidak merusak kepercayaan terhadap seluruh tenaga medis. Karyawan perusahaan Adi lebih terkejut lagi. Mereka mengira bos mereka benar-benar telah meninggal. Saya tidak percaya Pak Adi masih hidup, kata seorang karyawan dalam wawancara. Lalu upacara duka yang kami adakan itu untuk apa? Kami benar-benar dibodohi. Para korban penipuan Adi juga muncul di media. Awalnya saya kasihan karena dia meninggal. Ternyata dia masih hidup dan mencoba kabur. Syukurlah kebenaran terungkap. Istri Pak Adi adalah wanita yang sangat berani, kata seorang korban dengan nada marah. Sri Rahayu dan Bambang mengurung diri di rumah. Mereka tidak membuka pintu meskipun wartawan berkumpul di depan rumah mereka. Dari sela-sela jendela, penampilan mereka tampak sangat terpuruk. Penyelidikan polisi dimulai secara serius. Semua kejahatan Adi terungkap satu persatu. Penggelapan dana perusahaan, penipuan investasi, penggelapan pajak, hingga perjudian. Kejaksaan menahan Maya dengan tuduhan pelanggaran hukum kesehatan, pemalsuan dokumen, dan turut serta dalam penipuan. Sri Rahayu dan Bambang juga diselidiki atas tuduhan konspirasi penipuan. Perhatian media terus berlanjut. Setiap hari ada informasi baru yang diberitakan. Diketahui uang yang dihabiskan Adi untuk berjudi mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Dana yang disiapkan untuk kabur ke luar negeri mencapai 10 miliar rupiah. Sebaliknya, opini publik terhadap Citra sangat positif. Ia dipuji sebagai wanita pemberani dan istri yang menegakkan keadilan. Wanita yang luar biasa. Bagaimana bisa dia merencanakan balas dendam yang begitu sempurna dalam situasi seperti itu? Di depan rumah Citra, tumpukan karangan bunga dan surat dukungan dari warga terus bertambah. Ia menanggapi semua permintaan wawancara dengan sopan dan mengungkapkan kebenaran tanpa ada yang ditutupi. Seminggu setelah kejadian, Citra kembali mengadakan konferensi pers. Melalui kejadian ini, saya belajar banyak hal. Terutama, bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap, kata Citra dengan tenang. Mulai sekarang, saya akan memulai hidup baru bersama putri saya. Penampilan Citra yang tegar meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Pembalasan dendamnya sempurna, dan secara sosial, ia mendapatkan pengakuan yang setimpal. Di ruang sidang, semua orang menahan napas menyaksikan persidangan. Maya Lestari duduk di kursi terdakwa, menunduk dalam sambil gemetar. Sri Rahayu dan Bambang Hartono duduk berdampingan di kursi saksi dengan wajah lesu. Kursi penonton dipenuhi oleh karyawan perusahaan Adi Wijaya dan para korbannya. Di barisan paling depan, Citra Sari duduk sambil menggenggam erat tangan putrinya. Terdakwa Maya Lestari, apakah ada yang ingin Anda sampaikan mengenai dakwaan? Atas pertanyaan hakim, Maya menjawab dengan suara bergetar, semua ini adalah rekayasa Citra Sari. Dia mencoba menjebak saya. Teriakan marah Maya membuat ruang sidang riuh. Namun, hakim tetap tenang dan melanjutkan proses persidangan. Saksi Citra Sari, silakan duduk di kursi saksi. Citra melepaskan tangan putrinya dan berjalan dengan tegap ke depan. Saat Citra duduk, Maya menatapnya dengan geram. Saksi,
Tolong jelaskan secara rinci tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Maya Lestari, tanya jaksa. Dengan suara tenang, Citra menjawab, Maya Lestari memiliki hubungan gelap dengan suami saya, Adi Wijaya. Ketika Adi gagal dalam bisnisnya dan terancam ditangkap atas tuduhan penipuan, mereka berdua merencanakan untuk memalsukan kematiannya dan kabur ke luar negeri. Apa rincian spesifik dari rencana tersebut? Maya, dengan menyalahgunakan profesinya sebagai dokter, menyuntikkan anestesi kepada Adi Wijaya dan mengeluarkan surat keterangan kematian palsu. Dia membuatnya seolah-olah Adi mengalami mati otak akibat pendarahan otak akut. Mertua saya juga terlibat dalam rencana ini. Kesaksian Citra kembali membuat ruang sidang bergemuruh. Sri Rahayu bangkit dengan emosi. Apa maksudmu? Anakku yang menipu kami. Tenang, bentak hakim dengan tegas. Sri Rahayu kembali duduk. Bambang hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Jaksa kemudian menampilkan bukti-bukti yang diserahkan Citra di layar. Percakapan pesan antara Adi dan Maya terlihat jelas, dengan kata-kata seperti kematian palsu, kabur ke luar negeri, dan uang asuransi. Wajah Maya menjadi pucat pasi. Itu semua rekayasa, teriaknya. Namun, Citra melanjutkan kesaksiannya tanpa goyah. Maya menipu saya dengan berpura-pura menjadi sahabat. Mertua saya ikut serta dalam rencana ini karena mereka tidak pernah menerima saya sebagai menantu yang miskin. Mereka berencana menggunakan uang saya untuk melunasi utang, lalu membantu suami saya dan Maya kabur ke luar negeri. Mendengar kata-kata terakhir Citra, Bambang dan Sri Rahayu tidak bisa membantah, mereka menyadari betapa besar dosa dari keserakahan mereka. Selanjutnya, Herman Susanto, kepala tim akuntansi, bersaksi. Pak Adi selama bertahun-tahun melakukan kontrak fiktif dan menggelapkan dana perusahaan. Beliau juga menghabiskan miliaran rupiah untuk berjudi. Ketika penyelidikan polisi dimulai, sepertinya beliau memutuskan untuk melarikan diri. Kesaksian Herman membuat para korban marah dan berteriak. Kembalikan uang kami, penipu. Kesaksian-kesaksian berikutnya semakin memperjelas kejahatan Maya dan Adi. Proses bagaimana Maya memanipulasi sistem rumah sakit dan membuat surat keterangan kematian palsu, serta bukti-bukti penipuan yang dilakukan Adi, semuanya terungkap. Di hadapan semua kesaksian dan bukti, Maya tidak bisa lagi berkelit. Terdakwa Maya Lestari, apakah ada kata-kata terakhir? Atas pertanyaan hakim, Maya meraih mikrofon dengan tangan gemetar. Saya hanya mencintai Adi Wijaya. Saya hanya ingin membantunya. Pembelaan Maya yang menyedihkan hilang ditelan keheningan. Hakim kemudian membacakan putusan dengan suara berat. Terdakwa Maya Lestari, mengingat beratnya kejahatan dan kerusakan besar terhadap kepercayaan publik, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, pencabutan lisensi dokter seumur hidup, dan denda sebesar 20 miliar rupiah. Mendengar putusan itu, Maya terduduk lemas dan menangis. 7 tahun. Tidak mungkin. Sri Rahayu bangkit dan berteriak, pengadilan macam apa ini? Bambang segera membungkam mulut istrinya. Hakim melanjutkan dengan putusan untuk Bambang dan Sri Rahayu. Saksi Bambang Hartono dan Sri Rahayu, terbukti secara jelas bahwa kalian mengetahui kejahatan putra kalian namun membiarkannya, serta mendukung hubungan gelapnya. Kalian juga secara aktif membantu putra kalian memalsukan kematian untuk melarikan diri. Oleh karena itu, masing-masing dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan seluruh aset kalian disita negara. Apa? Sri Rahayu pingsan seketika. Bambang hanya menatap kosong ke depan dengan sok. Ruang sidang menjadi kacau. Terakhir, Adi Wijaya, sebagai dalang utama, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah persidangan selesai, seluruh aset Adi dan perusahaannya diprioritaskan untuk mengganti rugi para korban. Sisa aset yang cukup besar, sesuai prosedur hukum, menjadi milik Citra dan putrinya, Rina. Media massa memberitakan kasus ini sebagai kehancuran total keluarga penipu masyarakat. Saat Citra melangkah keluar dari gedung pengadilan, ia disambut oleh tepuk tangan meriah dari wartawan dan warga. Dengan ekspresi tegar dan tenang, ia membungkuk memberi hormat, seorang warga memberinya karangan bunga. Sambil menggenggam tangan Rina, Citra meninggalkan pengadilan. Matanya dipenuhi keharuan dan harapan akan awal yang baru. Sambil mengelus lembut kepala Rina, Citra berkata, sekarang hanya ada ibu dan Rina. Kita akan hidup bahagia berdua. Rina, seolah tidak tahu apa-apa, tersenyum cerah.
Iya, Bu. Melihat senyum cerah Rina, Citra merasakan bahwa kehidupan baru telah dimulai. Pembalasan dendamnya telah berakhir dengan sempurna. Sekarang saatnya menjalani kehidupan baru, bukan lagi balas dendam. Semuanya terasa kembali pada tempatnya, damai. 2 tahun setelah persidangan berakhir, di suatu hari musim semi, Citra Sari berdiri di depan sebuah gedung baru. Fasad kaca gedung itu berkilauan di bawah sinar matahari, dengan papan nama Pusat Konseling Wanita Harapan yang bersinar terang. Di pintu masuk yang dihiasi banyak karangan bunga, ia tersenyum lebar menyambut para tamu. Acara peresmian itu dihadiri oleh banyak media dan warga. Berdasarkan pengalamannya, Citra membuka pusat konseling ini untuk membantu wanita-wanita yang menderita akibat penipuan atau kekerasan dalam rumah tangga. Rina, di samping ibunya, membantu acara dengan senyum cerah. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu di wajahnya. Ibu Citra, Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana Anda bisa melakukan semua ini dalam 2 tahun terakhir? Tanya seorang wartawan. Citra tersenyum. Bukan saya sendiri. Ini semua mungkin berkat bantuan banyak orang, dan putri saya adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Citra merangkul bahu Rina dengan lembut. Rina menggenggam tangan ibunya. Ibu yang memberiku keberanian terbesar. Aku bangga pada ibu. Mata Citra berkaca-kaca. Saat itu, seorang wanita mendekati Citra dan menggenggam tangannya. Saya juga ditipu oleh suami saya dan kehilangan segalanya. Mendengar cerita ibu, saya mendapat banyak keberanian. Terima kasih. Air mata mengalir di pipi wanita itu. Citra memeluknya dengan hangat. Tidak apa-apa. Sekarang kita bisa memulai lagi. Saya akan membantu Anda. Anda tidak sendirian lagi. Acara peresmian berjalan sukses. Keesokan harinya, pusat konseling mulai beroperasi. Para wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, dan kesulitan ekonomi terus berdatangan. Bersama pengacara, psikolog, dan pekerja sosial, Citra membantu mereka memulai hidup baru. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi energi untuk menolong orang lain.